Nabi nak kue bisa bilillah ayo wis balik ning Babi Tatam. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fi sabilillah itu sudah menemukan formatnya. Ada teori Sino itu menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok benar kalau paham no? Paham ya apa? Makanya Nabi ini kan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan dia ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal. Yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Ya itu Nabi kadang dia pakai ilmu hakikat begitu. Mulai kalau bolak-balik matur, kalau nunggu mulai umur 20 tahun atau bintang, kalau nunggu ini dia ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobatnya tidak lebih 50% karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat berubah, tapi cara hakikat, apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bila-bila ini ngantekan 100 juta. Jangan penting mati ku timbang urip. Lah nek ngono lha apa tak bila-bila ini? Enggak ratusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau dari Nabi kan berobat. Moga kita Islam ini bukan berobat kata berapa? Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, ya coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawar atau dipengaruhi di masa depan, kalau kulo kan soalnya cara teori di masa, misalnya kulo rugi, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair mesti sama Marisiana. Apa mana nak 10 juta tak ada beberapa malang jelas saya sama Marisi. Ya anak ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan itu diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti anu. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah nggak ada dunia, nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh, duit ini teori loh. Bahwa artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa berobat semuanya tidak ada teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengahnya di tengah-tengah, kasus kulo misalnya loro dia berubah. Gusti separuh kalau ngelakoni syariat, tapi sebagai kulo ulama saya separuh kalau ngelakoni apa? Jadi kulo tetap buat ngarap 100%. Tapi orang Arab berubah dong kulo tiang apa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara kaji Nabi kadang Nabi berubah. Kadang Nabi ini tercincang sebagai kuyun. Wah lagi illa usbu'ud udwiyat aku tercincang. Kamelo-melo. Nah bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Kalau Sayyid Hamzah nggak wahyu benar rata-rata. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya orang-orang sholat itu, orang-orang sholat itu. Benar dalam analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikatnya rohnya Sayyid Hamzah sudah dikhawatili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu wong jasad tak diinfus di sayat-sayat dioperasi ora kroso. Apa meneh saiki ruke wis bisa. Lah ya jasad itu gampangnya dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas,
Ini kalau dulu wahsi lah wong beruntung. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Syekh Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah nggak merasakan kan. Berarti saya Hamzah guyu-guyu waktu si pintu ini gabus dicincang. Paham ya? Ini tenang. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi, wahsi tidak mengalami Pak Sinter, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan isawai Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi, goblok gabus dicincang. Nah, nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu, dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallat, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada Nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kayak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham ya maksud apa? Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa. Nah, cara Kristen, nah, cara Islam ya balik ke pangeran. Andaikan itu iya, itu ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya lah, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk dia loh. Tapi sama sebetulnya teorinya sama, kalaupun dia ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas, sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa, karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, jadi rotok kendel mati paham kan ya. Jadi mati itu mau pelajari, nak mati itu gak problem. Jadi kalau urip mati. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Yang ketiga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malaikat pengiran ditato, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan ada pilihan engkau. Ketika dicincang nggak jangan biarkan. Ini Yahya Zakaria dicincang. Aku itu ragu dari pengiran. Sebelumnya dia dicincang jasad, itu kita gitu. Jadi dia rakrasa. Begitu juga yang tafsir-tafsir sama lihat wa Maryama, Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun, itu kan dia iman sama Nabi Musa. Asiyah imro'ati nama Fir'aun, Asiyah imro'ati Fir'aun ya, itu kan dihukum oleh Fir'aun ketika mau ditumpahi nama batu besar. Itu Allah dengan pengiran, ya malaikat mauti, cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggu teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok sing lah ngono dadi nak anggu teori iki malah berbalik sing goblok nyincang. Itu berapa semua sampean kiaskan saja. Wong dibiyu soal di saat gak kerosok. Kalau apa nak ruhe bener-bener tercabut terpisah. Rasane nanti. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah apa? Nah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sih disebut neng alam roh. Ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa?
Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya ini zaman itu. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Hati itu kolbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya kolbu itu apa? Dari kiai kolbu itu jantung. Nah itu beda ke liver. Karena liver apa kabidun ini akal-akalan aja bagi apa paham. Biasa kolbun, fikron, aklun itu sesuatu yang misteri. Nah, roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Ya kalau begitu pasti kita pola jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Ini mau masalah hakikat. Yang tidak tahu petualangan hakikat.